Onyx ID, tim yang dapat julukan sebagai Raja Langit, didirikan pada tahun 2018 oleh Rob Clinton Cardinal, kemudian dikelola oleh Justin Wijaja sebagai salah satu tim manajemen. Tim Onyx memulai perjalanan mereka pada turnamen kualifikasi MPL Season 2 dengan formasi pemain paling awal yang beranggotakan Ihsan, Fenrir, Spade, Drian, dan Edward. Singkat cerita, mereka berhasil dapetin tiket menuju MPL Season 2 dengan menempati posisi 3. Sebelum MPL Season 2 dimulai, mereka mengikuti turnamen Backcraft Game Prime, dan pada turnamen ini, Antimage masuk ke tim Onyx. Singkatnya, di turnamen ini, mereka berada di posisi 4. MPL Season 2 dimulai, tim Onyx kedatangan pemain baru yaitu Watt, yang berperan sebagai XP laner. Pada MPL season ini, tim Onyx belum bisa jadi juara setelah mereka dikalahkan oleh tim EVOS di final lower bracket. 2019, dengan roster pemain yang baru yaitu Antimage, Udil, Sasa, Drian, dan Psycho atau yang biasa disebut 5KG, menjadi titik balik bagi tim Onyx dengan mendominasi setiap turnamen. Apa sih? Ya pokoknya gue bilang kalau hari tanggal di bench. Gua tuh gini, kalau kalian pengen tahu, gua tuh ngomong apa yang lo ngomongin tadi. Itu pakai dasar lu dan lu pakai ngomong dasar gua. Dan itu orang yang menang sendiri. Piala Presiden 2019 ini menjadi awal prime era Onyx dimulai. Mereka bisa memenangkan semua match tanpa peduli siapapun lawannya. Tim RRQ, walaupun pada awalnya cukup sengit karena mengingat lawannya adalah RRQ, tapi pada akhirnya tim Onyx juga yang menang. Tim Lovre, sama waktu lawan RRQ. Pada awalnya tim Onyx kesusahan melawan mereka. Begitu saja. Wah, dan kita lihat di sini terhilang 2 euro. Memang keduanya juga harus tertumbang. Permainan cukup baik, tapi seperti kali ini akan diamankan juga Drian. Lubrek. Walaupun endingnya juga sama, tim Onyx yang menang. Singkatnya, tim Onyx memenangkan semua match tanpa kekalahan satupun dan keluar sebagai juara. MPL Season 3 dimulai. Dengan formasi pemain yang sama, mereka bisa mendominasi jalannya permainan. Bigetron Esport, EVOS Esport, Star Egg Esport dibabat habis. Dan singkatnya, mereka menjadi juara pada regular season. Dominasi mereka berlanjut pada babak playoff, di mana mereka melaju ke grand final tanpa kekalahan. Dan pada grand final pun, dominasi mereka tetap berlanjut. Mereka keluar sebagai juara dan mengamankan tiket menuju MSC. MSC 2019, dominasi Onyx masih tetap berlanjut. 12 peserta dibagi menjadi 4 grup dengan masing-masing berisi 3 tim, dan tim Onyx berada di puncak klasemen sekaligus mengamankan upper bracket. Pada babak playoff pun, gak ada tim yang bisa menghentikan dominasi mereka, dan pada akhirnya mereka keluar sebagai juara. 3, 2, 1. Here we go, inilah dia sang Raja Asia Tenggara. Namun sayang, waktu MPL Season 4, dominasi tim Onyx telah berakhir dengan kekalahan mereka di final lower bracket melawan tim Alter Ego dan harus puas di posisi 4. Berlanjut di MPL Season 5, kali ini tim Onyx kedatangan banyak pemain baru, yaitu Keyboy, Jehehe, Rasda 5, Angsa, dan Lord Goff. Mereka bermain di week-week awal. Tapi untuk beberapa alasan, tim Onyx menambahkan CW dan Rasi ke dalam roster dan menggantikan mereka di week 4. Looking for media kata-kata Savage kali ini. Dan dia dipaksa media. Dan Savage dikasih Wattnya, lihat Wattnya dan Savage untuk tim Onyx. 5KG juga pernah kembali di week 8, tapi itu tidak mengubah apapun. Dan pada regular season, mereka harus puas di posisi 5.
Pada babak playoff pun, mereka harus pulang di final lower bracket setelah dikalahkan tim EVOS dan harus puas di posisi 3. MPL Season 6, Udil kena farewell dan kita kedatangan 2 pemain baru, yaitu Butch sebagai XP laner dan Sans sebagai jungler. Dengan kedatangan 2 pemain ini, tim Onyx bisa mendapatkan kekuatannya kembali dengan mendapatkan posisi 3 pada regular season, tepat di bawah RRQ, dengan selisih 1 game doang. Namun sayang, perjalanan mereka selesai pada babak playoff setelah dikalahkan oleh alter ego yang saat itu lagi kuat-kuatnya. Mereka pun harus puas di posisi 3 seperti season lalu. Sebelum MPL Season 7, tim Onyx ikut turnamen MPL Invitational, tetapi perjalanan mereka enggak lama setelah dikalahkan oleh saudaranya sendiri, yaitu Onyx PH. MPL Season 7 dimulai, dan sekarang Keyboy sudah resmi naik dari MDL ke panggung MPL, menggantikan Rasi. Kedatangan Keyboy menjadi angin segar untuk tim Onyx. Match demi match, minggu demi minggu, dilalui dengan kemenangan yang begitu manis. Tim Onyx menjadi juara pada regular season. Namun sayangnya, perjalanan mereka kembali terhenti di babak playoff setelah dikalahkan oleh tim Aerowolf di semifinal lower bracket. MPL Season 8. Dengan formasi pemain yang sama, kali ini mereka tampil lebih optimal dengan mendominasi setiap pertandingan seperti season sebelumnya dan menjadi juara di regular season. Pada babak playoff pun, mereka tetap mempertahankan konsistensi mereka. Walaupun sempat kalah lawan RRQ, tapi mereka bisa mencapai grand final. Singkatnya, mereka memenangkan MPL Season 8 dan mendapatkan tiket menuju MLBB World Championship M3. Welcome to the Mobile Legends Bang Bang World Championships. Juni 2021, Mobile Legends Bang Bang World Championship M3 diadakan, dan ini adalah turnamen M-Series pertama bagi tim Onyx. Ada total 16 peserta, dan mereka dibagi menjadi 4 grup dengan masing-masing berisi 4 tim. Onyx berada di grup B bersama dengan saudaranya, yaitu Onyx PH. Tetapi ekspektasi tidak seindah realita. Tim Onyx berada di posisi paling bawah dengan 1 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan, sehingga memaksa mereka bermain di lower bracket. Mereka sempat menang melawan tim SMG, tetapi kemudian mereka dipaksa pulang oleh tim Blacklist International dengan skor 2-1. MPL Season 9. Masih dengan roster yang sama, tim Onyx tetap konsisten dengan performa mereka seperti season sebelumnya, dengan menjadi runner-up di regular season. Walaupun pada grand final mereka kalah lawan tim RRQ, tapi at least mereka bisa mendapatkan tiket ke MSC bersama dengan RRQ. Our hope. MSC 2022, perjalanan tim Onyx tidaklah panjang karena mereka berada di posisi 3 di grup stage, yang berarti mereka enggak lolos babak playoff dan harus pulang cepat. MPL Season 10. Ini dia momen yang kita tunggu-tunggu, di mana Onyx kedatangan pemain baru, yaitu Kairi. Dengan datangnya Kairi, membawa perubahan yang sangat signifikan pada tim Onyx. Dan dari sini, tim Onyx akan melampaui sejarah yang mereka buat di MPL Season 3. Sejak awal, mereka mendominasi jalannya permainan dan menjadi juara di regular season dengan 11 kali kemenangan dan 3 kekalahan. Pada babak playoff,
mereka sempat kalah lawan RRQ, tapi bisa kembali bangkit dan menuju Grand Final. Singkatnya, tim Onyx yang menang dan keluar sebagai juara, sekaligus dapat tiket menuju M4. 1 Januari 2023, Mobile Legends Bang Bang World Championship M4 diadakan, dan seperti biasa masih menggunakan sistem group stage. Tim Onyx berada di grup B. Singkat cerita, mereka menang dan berada di posisi 2, sekaligus masuk upper bracket. Di upper bracket, mereka sempat kalah lawan tim Eko dan turun ke lower bracket. Di lower bracket, mereka menang sekali, tapi kemudian ketemu tim RRQ. Dan sangat disayangkan, mereka harus kalah dan pulang di posisi 4. Lanjut MPL Season 11, tim Onyx masih konsisten mendominasi turnamen dengan menjadi juara regular season. Pada babak playoff pun, perjalanan mereka mulus banget dengan memenangkan semua pertandingan. Tim Onyx keluar sebagai juara, sekaligus dapat tiket ke MSC 2023. MSC 2023. Singkatnya, tim Onyx menang di grup stage dan masuk upper bracket. Ini adalah MSC paling keren sepanjang sejarah, dengan match antara Onyx versus Eko yang begitu gila. Keduanya sama-sama punya mekanik yang tinggi, dan keduanya juga sama-sama hanya punya satu pilihan, menang atau pulang. Singkatnya, tim Onyx menang dan mereka juga keluar sebagai juara. Berlanjut pada MPL Season 12, Albert masuk Onyx, tapi roster utamanya masih sama. Mereka masih mendominasi panggung MPL layaknya taman bermain. Mereka menjadi juara regular season, dan pada babak playoff pun mereka enggak mengalami kekalahan satu kali pun. Dengan ini, mereka mendapatkan titel back-to-back champion, mengalahkan sejarah yang dibuat pendahulunya. Mereka juga dapat tiket menuju M5. November 2023, M5 dimulai. Tim Onyx masih mendominasi, at least pada babak group stage. Pada babak playoff, mereka juga bisa sampai ke grand final tanpa kekalahan. Bahkan AP Brand aja sempat kalah. Namun sayang sekali, pada babak grand final, hanya karena satu kesalahan kecil, tim Onyx harus mengubur mimpi menjadi juara. MPL Season 13 masih dengan roster yang sama. Kali ini mereka lebih santai ketika babak group stage, walaupun tetap aja masih masuk upper bracket. Baru dah waktu babak playoff, mereka kembali ke settingan pabrik dengan bergantinya XP laner dari Butch menjadi Lutfi dan menuju grand final tanpa kekalahan. Singkatnya, Onyx kembali menang dan membuat sejarah baru, yaitu back-to-back champion atau forfeit champion. Mereka juga dapat tiket menuju MSC 2024. Heroes will rise with fire in their eyes, breaking for barriers, reaching for the skies. Namun sayang, perjalanan Onyx selesai di group stage. Selain karena musuhnya kuat semua, tim Onyx hanya bisa berada di posisi 3.
MPL Season 14, dominasi Onyx telah selesai. Tim-tim lain telah berkembang dari season sebelumnya, membuat tim Onyx berada di posisi 4 pada regular season. Perjalanan Onyx berakhir di hari pertama babak playoff setelah kalah dari tim Geek Farm. MPL Season 15, kita akan melihat apakah Onyx akan meneruskan dominasi mereka yang tertunda di season 14 atau malah akan menjadi season terburuk bagi tim Onyx. Kita lihat saja perjalanan mereka nantinya. Mungkin kayak gitu aja. I'm Fansai and keep stand proud. Attention entire world! Hear my proclamation! I am Lelouch Britannia, Emperor of the Holy Britannian Empire and your only ruler. From this day, from this moment forward, the world belongs to me.